data penelitian dari jurnal yang kita gunakan di sini dalam produksi pipa beton. Tabel yang pertama ini merupakan tabel volume produksi dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2015. Ketahui di sisi sebelah kanan adalah volume produksi. Sebagai contoh, bulan Januari 262 unit dan seterusnya, bulan Desember adalah 250 unit. Kemudian di tabel yang kedua, berikut dilakukan analisis biaya bahan baku, di mana peneliti telah menentukan menghitung biaya standar pada bulan Januari hingga bulan Desember, seperti di kolom biaya standar ini. Kemudian dihitung biaya aktual. Nah, dihitung selisihnya. Di bulan Mei dan di bulan November diketahui bahwasanya unfavorable atau ternyata biaya aktualnya lebih besar daripada biaya standar yang ditentukan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, dalam hal ini dari bulan Januari hingga bulan Desember, semua data menunjukkan favorable atau biaya aktualnya ternyata lebih kecil dari biaya standar yang ditentukan. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, dalam hal ini diketahui untuk bulan Mei dan bulan Juni ini unfavorable, artinya biaya aktual lebih besar daripada biaya standarnya. Dari data ini dapat dengan mudah dilakukan evaluasi ketika semisal di bulan untuk biaya bahan baku untuk di bulan Mei ketika dihitung ternyata unfavorable, artinya biaya bahan baku itu biaya aktual lebih besar daripada biaya standar. Dengan perhitungan seperti ini, maka manajemen dapat dengan mudah untuk melakukan tindak lanjut seperti analisis proses, melakukan breakdown terhadap tiap-tiap aspek yang mempengaruhi, sehingga jika dijumpai ketidakefisienan pada suatu proses bisa dilakukan perbaikan, sehingga pada proses selanjutnya atau pada bulan selanjutnya dapat diperoleh biaya aktual bahan baku tidak melebihi target dari biaya standar yang telah ditentukan. Begitu juga untuk aspek tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik. Dengan mudah dapat dikontrol oleh manajemen dan dilakukan upaya perbaikan sehingga tidak melebihi dari biaya standar yang telah ditentukan. Hasil penelitian jurnal ini sebagaimana telah sedikit disampaikan sebelumnya, yaitu pada bulan Mei dan November untuk biaya bahan baku aktual itu melebihi biaya bahan baku standar yang telah ditentukan. Untuk biaya tenaga kerja pada semua bulan itu menguntungkan atau favorable. Kemudian untuk biaya overhead pabrik untuk bulan Mei dan Juni itu lebih tinggi daripada biaya standarnya. Nah, di sini analisisnya adalah untuk bahan baku, perusahaan membandingkan biaya aktual dengan standar menemukan adanya penyimpangan varian. Ini diperlukan evaluasi dari manajemen terhadap proses terkait penggunaan bahan baku. Kemudian untuk biaya tenaga kerja menguntungkan, artinya lebih kecil daripada biaya standar. Sedangkan untuk overhead ada bulan Mei dan Juni yang perlu dievaluasi karena lebih besar daripada biaya standar. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini adalah penggunaan biaya standar itu sangat membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap proses produksi dan identifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan standar costing pada perusahaan.
Di antaranya untuk kelebihannya adalah memudahkan pengendalian biaya produksi dengan menyediakan pedoman yang realistis dan sistematis untuk menilai kinerja manajer dan karyawan. Kemudian memungkinkan identifikasi selisih biaya secara cepat. Selanjutnya membantu perencanaan biaya dan pengambilan keputusan ke depan dan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian kekurangannya adalah jika biaya standar tidak realistis, tidak diperbarui secara berkala, dapat menyebabkan pengambilan keputusan tidak akurat. Kemudian penyusunan biaya standar ini memerlukan penelitian dan analisis lebih mendetail yang bisa memakan waktu dan biaya. Kemudian kelemahan kekurangan selanjutnya adalah ketergantungan terhadap asumsi dan perkiraan yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi aktual, sehingga varian yang dihasilkan bisa kurang tepat. Kemudian yang selanjutnya, tidak sepenuhnya mampu menangani perubahan kondisi cepat di lingkungan produksi secara dinamis. Baik, demikian presentasi dari saya terkait standar cost yang merujuk pada jurnal yang telah kami tentukan di awal. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.